Infeksi nosokomial adalah infeksi yang dialami seseorang ketika sedang dirawat di rumah sakit. Banyak contoh dari infeksi nosokomial, seperti sepsis, flebitis, dan luka tekan. Nah, luka tekan ini nih yang sedang menjadi perhatian di dunia kesehatan. Karena dengan terjadinya luka tekan, maka lama perawatan pasien akan memanjang dan tentunya biaya perawatan pun akan meningkat. Oleh sebab itu, luka tekan bisa sekali kita cegah, atau jika sudah terjadi, bisa kita rawat sehingga luka tekan tersebut bisa menjadi berkurang ataupun sembuh. Yuk kita bahas yuk tentang luka tekan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurse Juanda. Saat ini saya bekerja di ICU IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Oke, yuk kita bahas tentang luka tekan. Luka tekan dahulu itu dikenal dengan luka decubitus yang berasal dari bahasa Latin, yaitu decumere, yang artinya berbaring. Padahal dengan seiring berjalannya waktu dan ilmu pengetahuan, untuk luka tekan itu bukan hanya terjadi pada pasien-pasien atau pada seseorang yang berbaring saja, bisa terjadi pada kita pun yang sedang duduk dan juga pada saat kita melakukan semi-volar, di mana di situ ada tekanan-tekanan sehingga bisa menyebabkan luka tekan. Nah, penekanan ini yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan aliran darah di sekitar tersebut menurun dan akhirnya terjadi kematian sel jaringan atau nekrosis. Lalu apa sih penyebab dari luka tekan itu? Penyebab dari luka tekan yaitu faktor tekanan dan juga faktor toleransi jaringan. Untuk faktor tekanan itu seperti intensitas tekanan dan juga durasi ketika terjadinya tekanan. Nah, yang faktor kedua yaitu faktor toleransi jaringan. Faktor toleransi jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini seperti infeksi, tekanan darah yang rendah, peningkatan suhu tubuh, usia, gangguan nutrisi. Kalau faktor ekstrinsik ini seperti misalnya gesekan dan kelembapan. Nah, untuk lokasi-lokasinya terjadi luka tekan itu biasanya bisa lihat seperti yang di sini. Itu pada pasien-pasien dengan posisi supine, kemudian lateral, kemudian prone, itu bagian-bagian ini bisa terjadi untuk luka tekan. Selanjutnya, untuk posisi ketika kita duduk ataupun kita semi-volar atau volar juga bisa terjadi loh, seperti yang di sini. Nah, seperti yang di sini itu bisa terjadi pada bagian-bagian tersebut untuk terjadi luka tekan. Lalu, untuk kita juga atau pasien-pasien yang kelamaan duduk di kursi roda pun bisa terjadi luka tekan. Seperti yang digambar ini, itu lokasi-lokasi yang sering terjadi pada pasien-pasien yang kelamaan duduk di kursi roda. Untuk klasifikasi luka tekan, kita akan melihatnya dari jeruk-jeruk ini, sehingga kita semua bisa membedakan antara klasifikasi yang satu dengan yang lainnya. Klasifikasi luka tekan yang pertama yaitu stage 1 atau non-blanchable erythema. Untuk luka tekan stage 1 atau grade 1 ini, kulitnya masih utuh, tetapi sudah ada tanda-tanda akan terjadinya luka. Untuk menentukan derajat 1 atau stage 1 ini, yaitu dengan cara kita menekan selama 3 detik di daerah tersebut, lalu kita tarik. Jika daerah tersebut masih berwarna merah, maka itu adalah derajat 1. Klasifikasi selanjutnya yaitu stage 2 atau partial thickness skin loss, yaitu hilangnya lapisan kulit sebagian dari epidermis atau dermis atau dari kedua-duanya. Cirinya adalah lukanya superficial dan juga warna dasarnya itu merah atau pink dan membentuk lubang yang dangkal. Lalu untuk klasifikasi selanjutnya yaitu stage 3 atau full thickness skin loss. Hilang lapisan secara utuh pada subkutan atau lebih dalam tetapi tidak sampai ke fasia. Nah, ini kehilangan bagian dalam kulit sampai subkutan, berbeda dengan tadi yang stage 2 hanya pada epidermis dan dermisnya saja. Lalu selanjutnya yaitu stage 4 yaitu full thickness tissue loss, yaitu kehilangan jaringan secara menyeluruh dan lebih dalam sampai terkena tulang, tendon, ataupun otot. Untuk jaringan mati atau slough juga itu terkadang bisa kita temukan pada dasar dari lukanya tersebut. Selanjutnya yaitu yang kelima. Nah, untuk klasifikasi yang kelima ini dia sudah mengalami kehilangan jaringan secara menyeluruh sama seperti stage 4. Cuman bedanya pada stage ini yaitu dia masih dipenuhi dengan slough, juga nekrosis.
Jadi, dasar lukanya itu tidak terlihat. Untuk klasifikasi yang terakhir, yaitu suspected deep tissue injury. Untuk klasifikasi ini, dia akan berubah, ada perubahan warna pada kulit, baik itu merah atau ungu, dan warnanya itu terlokalisir pada daerah yang terjadi penekanan tersebut. Dan juga untuk kulitnya, ini dia masih utuh. Atau juga terkadang terlihat adanya blister. Nah, blister ini berisi darah karena terjadinya kerusakan pada jaringan lunak yang mendasarinya. Nah, untuk klasifikasi ini juga itu disebabkan karena untuk bagian subkutan, jaringan subkutan atau otot itu lebih sensitif untuk terkena iskemi. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang definisi, etiologinya, terus juga bagian mana aja yang sering terkena luka tekan, terus juga kita udah tahu nih untuk grading atau klasifikasi dari luka tekan itu. Sekarang, yuk kita bahas untuk penata laksanaannya. Untuk penata laksanaannya, yang pertama yaitu dengan edukasi. Lalu, untuk penata laksanaan yang kedua yaitu dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kemudian, untuk yang ketiga yaitu perawatan diri. Lalu, untuk mencegah luka tekan, kita bisa melakukannya dengan cara yaitu pengkajian resiko terjadinya luka tekan. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengisi checklist atau formulir, di mana formulir yang biasa kita pakai yaitu Braden dan juga Norton. Nah, untuk yang Braden, ini yang dikaji ada 6. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, kelembapan. Yang ketiga, aktivitas. Yang keempat, mobilitas. Yang kelima, nutrisi. Dan yang keenam, gesekan. Untuk Braden ini dinilai dari penilaian 1 sampai 4. Bisa dilihat pada gambar untuk penilaiannya. Jika sudah kita nilai, kemudian kita totalkan. Nah, untuk totalnya, jika kurang dari 11, itu beresiko tinggi untuk terjadi luka tekan. Jika nilainya 12 sampai 14, maka beresiko untuk luka tekannya sangat sedang. Lalu, jika lebih dari 15, maka beresiko rendah untuk terkena luka tekan. Lalu untuk pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian Norton. Untuk Norton, ini yang dikaji ada 5. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, kondisi mental. Yang ketiga, kegiatan. Yang keempat, mobilisasi. Dan yang kelima, inkontinensia. Nah, untuk Norton ini juga, masing-masing indikator itu dinilai 1 sampai 4. Bisa dilihat pada gambar untuk penilaiannya. Lalu setelah kita totalkan, jika kurang dari 14, maka pasien beresiko untuk terjadinya luka tekan. Oleh sebab itu, dengan adanya pengkajian untuk Braden dan juga Norton, kita bisa lebih awal mengetahui apakah pasien ini beresiko terkena luka tekan atau tidak. Ingat ya, luka tekan, jangan bilang luka dekubitus lagi. Karena kita sudah tidak menggunakan dekubitus. Yang kita pakai sekarang adalah luka tekan. Oke, demikian sharing kita kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya sharing kita ini, kita bisa sama-sama meningkatkan mutu asuhan keperawatan kita dan juga mutu pelayanan kita.